Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, hari ini kita ketemu lagi bersama Ibu dengan materi pembelajaran PAI. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya keadaan kelas 11 MIPA 4. Yang pertama, Ahmad Renaldi, Aldino Putra Sejati, Amanda Istiqomah, Anggi Komalasari, Arya Wijaya Karyana, Ajriatul Jana, Cahya Rizki Putra Yamani, Dianita Lestari, Elsa Berliani, Viana, Handika Irwanda, Husnul Asifah, Indah Lestari, Izmi Putri Agini, Kirana Hairani, Lintang Vita Aulia. Terima kasih, alhamdulillah kalian hadir semua. Sebelum memasuki pembelajaran seperti biasa, kita membaca doa. Untuk pembacaan doa dipimpin oleh ketua kelas. Terima kasih. Selanjutnya membaca ayat Al-Quran yang akan disampaikan pada minggu ini oleh Cahya Rizki Putra Yamani. Silakan Cahya untuk membaca. Baiklah anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu menganalisis makna Quran Surat Al-Maidah ayat 48 dan Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Serta hadis tentang taat kepada aturan, kompetensi dalam kebaikan, dan etos kerja. Tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran discovery learning. Setelah melakukan pembelajaran, diharapkan siswa mampu menjelaskan makna Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, dan Quran Surat At-Taubah ayat 105. Masih semangat anak-anakku kelas 11 MIPA 4? Baiklah, seperti biasa sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan memberikan tahapan-tahapan kegiatan pembelajaran kali ini. Yang pertama, Ibu akan memaparkan materi melalui video pembelajaran. Yang selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas per kelompok yang mana nanti hasil dari tugas itu kalian diskusikan. Baiklah, kita simak materi pembelajaran berikut ini. Baiklah anak-anakku sekalian, kita simak materi belajar kali ini yaitu tentang menjadi muslim yang taat, kompetitif, dan beretos kerja unggul. Ibu akan membacakan kompetensi dasar materi kali ini yaitu tentang menganalisis makna Quran Surat Al-Maidah ayat 48, Quran Surat An-Nisa ayat 59, Quran Surat At-Taubah ayat 105, serta hadis tentang taat pada aturan, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Bacaan Quran Surat An-Nisa 59 tentang taat pada aturan seperti kalian lihat di sini. Hukum bacaan Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Terjemahan Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, serta ulil amri di antara kamu. Jika memang kamu beriman kepada Allah, kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul-Nya, maka jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya di hari kemudian atau akhir. Asbabun Nuzul, Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan.
Imam Al-Bukhari meriwayatkan bertalian dengan turunnya Quran Surat An-Nisa ayat 59 ini, yakni terkait dengan penolakan para prajurit untuk masuk ke dalam api atas perintah Abdullah bin Huzafah bin Qais. Selaku komandan dalam suatu syariah atau perang yang tak diikuti Nabi, mereka kemudian mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang batasan taat kepada ulil amri, maka turun ayat ini sebagai jawaban atas problema yang mereka hadapi. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang taat pada aturan seperti yang kalian lihat diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Isi dan kandungan hadis tersebut, Islam memberi garis yang jelas bahwa seseorang boleh saja taat kepada siapa saja, asalkan ketaatan itu tidak menyimpang dari aturan Allah dan Rasul-Nya. Misalnya mentaati aturan berlalu lintas, aturan di sekolah, berbakti kepada kedua orang tua, dan patuh kepada pimpinan di lingkungan kerja. Isi kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 59 tentang taat pada aturan, seperti yang kalian simak di depan, ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni perintah kepada orang beriman agar taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Mentaati perintah Rasulullah SAW, mematuhi juga aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh ulil amri, dan ketaatan itu meliputi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul, dan kepada ulil amri. Menerapkan perilaku taat pada aturan. Anak-anakku, diantaranya yang pertama yaitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Contohnya dengan taat kepada ulil amri. Contohnya seperti apa? Silakan. Ya, Aldino betul sekali ya. Bahwa taat kepada ulil amri itu menjalankan kebijakan yang dibuat pemerintah, mentaati aturan lalu lintas, dan sebagainya. Taat pada orang tua, silakan siapa yang akan memberi contoh? Oke, ya maksudnya itu ya, bahwa taat pada orang tua itu melaksanakan perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Selanjutnya taat pada orang lain. Contohnya menerima saran atau masukan yang baik, betul ya. Selanjutnya bacaan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhazaw walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakil liyabluwakum fima atakum. Walakil liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairati ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Selanjutnya hukum bacaan atau tajwid Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Di antaranya ada mad arid li sukun, mad tabi'i, ikhfa. Ya, betul. Aldino menjawab ada lam tahfim. Betul banget ya. Di bacaan ilallah. Terjemahannya kalian bisa simak ya. Lanjut ke asbabun nuzul Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya ayat ini, adapun faktor pentingnya adalah umat Islam jangan sampai bersikap dan berperilaku seperti umat terdahulu. Misalnya umat Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injil, umat Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Taurat, dan umat Nabi Daud alaihissalam dengan kitab Jabur yang tidak mengamalkan ajaran kitab sucinya. Keberadaan kitab suci menjadi bukti dari kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Coba bayangkan jika tidak ada kitab suci, pasti kacau tatanan dunia ini. Padahal setiap orang harus menyadari bahwa kitab suci itu harus ditaati dan diamalkan, bukan
dicari-cari dalih yang membenarkan perbuatannya, apalagi hanya sekedar menturunkan hawa nafsu. Saatnya umat Islam tampil menjadi pemimpin dunia, penebar kedamaian dan ketentraman. Umat Islam harus menjadi pihak pertama yang menebar kebaikan dan penegak keadilan meskipun kepada diri sendiri, kepada keluarga, apalagi kepada pihak lain. Penengah perselisihan serta menjadi barometer kebaikan untuk semua. Hadis Nabi Muhammad SAW tentang kompetisi dalam kebaikan seperti yang kalian lihat. Isi kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Bisa kalian simak di sini diantaranya. Yang terakhir yaitu melalui ayat ini umat Islam harus giat melakukan segala bentuk kebajikan. Seperti sholat, menuntut ilmu, peduli kepada sesama, menebarkan kedamaian, berprestasi, maksimal dalam bekerja, santun bertutur kata, dan selalu memberikan nasihat yang baik. Bacaan Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja unggul. Lanjut kita ke hukum bacaan tajwid Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja unggul. Isi kandungan Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja unggul diantaranya yaitu bekerja, beraktivitas, dan beramal karena Allah, yaitu seluruh kegiatan hidupnya dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti juga yang berada di Quran Surat As-Saba ayat 13. Berorientasi akhirat, berkarakter kuat, berkarakter amanah, bekerja keras, bekerja cerdas, yaitu memiliki pengetahuan dan keterampilan terencana memanfaatkan segala sumber daya. Jika etos kerja dimaknai semangat kerja, maka etos kerja seorang muslim bersumber dari visinya, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika etos kerja dipahami sebagai etika kerja, sekumpulan karakter, sikap, mentalitas kerja, maka dalam bekerja seorang muslim senantiasa menunjukkan kesungguhan. Slide terakhir tentang hikmah atau manfaat etos kerja unggul berarti pemaparan materi. Ibu akhiri sampai di sini. Lanjut ke tugas per kelompok. Ibu bagikan. Setelah itu kalian diskusikan hasilnya. Luar biasa, kelas 11 MIPA 4, kalian sudah sampai ke tahap kegiatan pembelajaran terakhir. Semoga hasil diskusi pembelajaran kali ini bermanfaat buat kalian. Baiklah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini, Ibu akan memaparkan materi pembelajaran minggu depan, yaitu tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ibu tutup pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.